Baik, Bu. Apa di sini ada yang lagi merasakan patah hati? Iya, Bu. Mungkin ada yang kayak cowoknya tuh LDR karena lagi sensasinya. Nggak punya cowok. Oh, mungkin karena Lebih sedih sih, Bu. Oh iya. Ya Allah. Ngenes. Mungkin juga bisa disebabkan karena mau ngedate tapi nggak jadi ya. Iya, Bu. Ya Allah, kenapa itu? Nggak tahu. Nggak yakin dia nggak yakin aku yakin. Oh gitu. Kayak Pak, sebelum itu kita presensi terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Ada Laila Tulpa Hadir. ada Rita Ayu, Hadir, Bu. Septimatiani, Hadir, Bu. Yohana Devin, Hadir, Bu. ada Davina, hadir, ada Oka, Hadir, Ibu. Baik, berarti semuanya hadir ya. Baik. Alhamdulillah. Untuk pertama-tama mungkin bisa disiapkan dulu ketua kelas, Mbak Ulfa. Baik, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Doa tidak akan pernah selesai. Oke, di sini pada hari ini kita akan belajar tentang hubungan seks pranika. Ada yang tahu apa itu pranika? Sebelum menikah. Oke, baik, betul sekali ya. Jadi pranika itu adalah sebelum ada ikatan sah baik secara agama maupun secara negara. Nah, alasan ibu mengambil hubungan seks pranika ini sangat sering ditemukan sekali pada khususnya kalian, khususnya remaja saat ini yang sering melakukan hubungan seks di luar pranika, bahkan adanya living together. Nah, pada kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, murid mampu mengidentifikasi apa saja ragam masalah sosial yang terjadi di lingkup lokal maupun global. Lalu yang kedua ada murid mampu menganalisis faktor penyebab permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah murid mampu mengevaluasi dampak dari permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, pada ketiga gambar ini tentu saja memiliki makna tersendiri. Yang pertama itu ada gambar satu, bisa dijelaskan Yohana itu gambar menunjukkan apa sih? Itu pergaulan bebas merokok, Bu. Betul. Selain merokok di situ juga ada minum keras, makan. Lalu yang kedua, safety itu gambar apa? Itu digerebek Satpol PP di kos, Bu. Oke, berarti ini adanya adegan living together mungkin bisa jadi ya? Iya, bisa jadi, atau check-in juga bisa jadi. Bisa jadi. Apakah di antara kalian semua mungkin adakah yang pernah menemukan terjadi seperti itu? Mungkin kalian dapat informasi dari teman atau media sosial atau apa? Lihat di berita sih, Bu. Oke, baik. Untuk yang ketiga itu Rita, gambar apa sih? Itu hamil, Bu. Si ceweknya tuh hamil di luar nikah, terus si cowoknya tuh marah-marah karena dia hamil, Bu. Mungkin karena si cowoknya tuh mau pengen digugurin, terus akhirnya si ceweknya nggak mau. Oke, Hamidun. Jadi benar sekali yang telah kalian sebutkan tadi bahwa adanya pergaulan bebas itu menyebabkan mungkin ada pemikiran yang negatif yang dipengaruhi oleh teman, jadi sehingga mereka melakukan hubungan seks yang pranika yang mengakibatkan yang ketiga itu adanya hamil di luar nikah. Lalu kita bisa dapat menonton video selanjutnya itu. Polisi berhasil mengungkap motif pembunuhan korupsi yang terjadi di Mojokerto. Pelaku merupakan dikasih korban selama 4 tahun terakhir. Disebutkan motif asmara hingga ekonomi ditengarai menjadi penyebab pelaku yang pernah berprofesi sebagai tukang hewan ternak ini tega menyuap korban dan menghilangkan jejak dengan provokasi. Apakah kalian ini tadi sudah kalian mungkin familiar di media sosial ya? Yang mana video tadi itu menyebutkan bahwa adanya kasus pembunuhan yang terjadi itu karena adanya living together, yang dimana si cowok itu membunuh si ceweknya dan
236 bagian potongan tubuh yang disebar-sebarkan. Nah, karena itu terjadi itu pembunuhan tersebut itu terjadi karena adanya mungkin dari si cewek itu menuntut si cowoknya itu dengan ekonomi yang tinggi dan hal yang sebagainya. Jadi living together itu tidak juga menyebabkan adanya hamil di luar nikah, tetapi juga dapat menyebabkan tadi kasus pembunuhan. Nah, secara yang kita sebutkan tadi, jadi hubungan seks pranikah adalah aktivitas seksual yang dilakukan oleh dua orang yang dimana itu sebelum adanya ikatan pranikah yang sah baik secara agama, hukum, nilai, dan norma. Nah, menurut kalian sendiri, mengapa sih di Indonesia itu dilarang adanya hubungan seks pranikah? Karena ada apa? Norma Bu. Betul sekali kalian telah sebutkan, karena di Indonesia masyarakat itu selalu terikat dengan adanya norma dan nilai. Jadi dimanapun masyarakat berada akan selalu ada ikatan, yaitu ada norma dan nilai yang akan selalu membentuk karakter seseorang atau individu tersebut, sehingga mereka itu akan selalu berhati-hati dalam menjaga berucap, karena kita semua juga dibatasi oleh adanya norma dan nilai yang saling mengikat. Nah, kenapa juga di luar negeri kan kayak di hubungan seks pranikah tuh hal yang diwajarkan? Itu terjadi karena adanya ada yang tahu itu sekularisasi apa? Oke, mungkin jarang sekali kalian menemukan ini. Jadi sekularisasi adalah aturan sosial di mana norma itu atau aturan itu didasarkan pada hukum yang tertulis seperti undang-undang, pasal. Jadi bukan terikat pada tadi norma, sehingga mereka itu sehingga mereka mewajibkan atau sehingga mereka itu terpacunya itu pada hukum, bukan pada norma. Nah, terus juga yang kedua itu kenapa di luar negeri itu hubungan seks itu sangat diwajarkan. Yang kedua itu adanya hak kebebasan individu, di mana hak kebebasan individu itu mereka yang itu sama-sama mau, sama-sama suka. Jadi tanpa adanya paksaan atau apapun itu dalam melakukan hubungan tersebut itu disahkan saja atau diwajibkan saja, kecuali kayak salah satu dari unsur pemaksaan itu baru bisa dilakukan oleh pihak yang berwajib. Apakah sampai sini ada yang ditanyakan? Belum Bu. Oke. Bisa dilanjutkan berarti ya? Bisa Bu. Nah, di sini kita akan ada diskusi kelompok ya. Sebelum kita berdiskusi kelompok, kalian itu hafal nggak lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung? Apa? Kayaknya hari ini mungkin pada lemes, mungkin karena belum lapar, belum makan. Ibu juga belum makan, kita sama lapar. Baik Bu. Nah, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Kalian bisa boleh tepuk tangan ataupun itu, yang penting kalian bersuara. Bisa dimulai? Bisa. 1, 2, 3. Nah, Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. setelah kalian mungkin
mungkin ada refleksi sejenak. Kalian akan di sini Ibu akan berdiskusi kelompok. Nah, yang pertama itu, mohon maaf Ibu tadi salah urut Ibu sempat ganti, yaitu berkelompok mungkin 4 sampai 3 orang. Dan yang kedua itu ada analisis faktor dan dampak dari poster yang telah Ibu buat. Nah, nanti itu kan ada di sini tuh ada sebuah fenomena yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu ada faktor seks pranikah. Kalian itu akan menganalisis dari faktor-faktor yang dari analisis kalian ini, itu apa saja faktornya, lalu ada dampaknya mungkin apa saja yang terjadi pada gambar yang telah Ibu buat di posternya. Nah, lalu hasil dari analisis kalian itu akan dilampirkan di LKPD ini. Nah, setelah kalian melampirkan ini, kalian akan mempresentasikan per kelompok tentunya. Apakah ada Badi mengerti? Mengerti, Bu. Oke, Ibu bagi ya. Untuk kelompoknya itu mungkin bisa satu baris saja biar dipermudahkan, biar tidak tergotong-gotong kursi juga. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Apakah ada yang kesusahan untuk terkait gambar tersebut? Belum, Bu. Pengaruh teman. Gambarnya berarti bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Hamil di luar nikah. Nama baik keluarga. Sudah. Stop. Hasil diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, apakah dari hasil tersebut ada ditanyakan? Cukup. Oke, bisa dipresentasikan ya untuk kelompok 2, karena mungkin dari kemarin ya Ibu menunjuk ke kelompok 1 terus. Iya, kelompok betul, satu. Bu. Jadi kelompok 2 juga biar nggak diduain ya. Apakah kelompok 2 bersedia untuk presentasi? Iya. Silakan. Bisa kalian maju semuanya ya. Baik, Ibu. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Anggotanya ada saya, Dana, dan juga Yohana. Hasil analisis itu dari faktor hubungan seks pranikah itu ada rendahnya pemahaman tentang norma dan agama. Kemudian ada dorongan nafsu dan pergaulan bebas. Kemudian ada rasa ingin tahu yang tinggi dan juga ada pengaruh teman sebaya. Dan juga ada minimnya pendidikan seks. Nah, untuk Dampaknya yaitu yang ada di gambar ini hamil di luar nikah, sehingga akan dikucilkan dan membuat nama baik keluarga itu rusak. Terus di sini ada gambar orang merenung itu terjadi stres lalu memikirkan untuk diaborsi saja, dan kemudian orang yang hamil di luar nikah ini akan putus sekolah atau dikucilkan oleh orang. Seperti itu. itu Bu, baik. Mungkin bisa ditutup terlebih dahulu presentasinya. Baik, sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebagai bahan penguat kalian, ini Ibu akan ada materi. Nah, seperti yang telah kalian analisis tadi, yaitu ada faktor-faktor yang ada di seks pranikah. Yang pertama itu adanya faktor internal, yang dimana itu ada rasa ingin tahu. Kenapa sih ada rasa ingin tahu? Karena mungkin adanya faktor tadi yang disebabkan, mungkin tadi ada pergaulan bebas yang terjadi, adanya faktor eksternal juga menyebabkan rasa ingin tahu yang tinggi. Mungkin mereka sering kayak melihat medsos, terus melihat video pornografi yang menjadi rasa ingin tahu terlalu tuh tinggi. Yang kedua ada kurang kontrol diri, yang dimana karena rasa ingin tahu tinggi
jadi kayak kontrolnya kurang diri. Terus yang ketiga itu ada pemahaman agama atau nilai dan norma yang kurang agama. Mungkin karena mungkin nilai agama yang pada diri sendiri kurang atau norma yang kurang mendukung, seperti masyarakat itu juga membebaskan, membiasakan hal tersebut yang mengakibatkan juga mereka ingin melakukan adanya hubungan seks radikal. Yang ketiga itu ada kurang perhatian dari keluarga. Keluarga juga menjadi salah satu faktor di mana mereka itu melakukan hubungan seks pranikah, yang dimana mungkin adanya orang tua yang sibuk atau orang tua yang membebaskan, yang penting kamu senang, yang penting kamu tuh tenang, yang penting tidak membuat mereka itu terlalu membebani mereka, sehingga mereka akhirnya memilih untuk adanya hubungan seks pranikah untuk mendapatkan kesenangan mereka tersendiri. Selain itu juga adanya tadi yang telah singgung, adanya eksternal pergaulan bebas yang sudah jelas di mana mereka mungkin tadi pada gambar yang pertama itu untuk mungkin ada mabuk-mabukan yang menyebabkan adanya hilangnya kesadaran yang mereka mengakibatkan untuk check in. Yang kedua adanya media sosial, yang dimana apakah dari kalian tuh pernah melihat atau apapun pada media sosial kalian PYP seperti itu, apakah pernah? Oke, mungkin pernah. Apakah pernahnya? Kasusnya. Apakah kalian juga kayak semisal nih dari diri kalian ada video-video, apakah kalian lanjutkan nontonnya atau malah yaudah skip aja? Oke, baik, alhamdulillah kalau begitu ya, langsung di skip ya, jangan ditonton terlebih lanjut. Lalu adanya budaya dan nilai dari masyarakat, yang dimana tadi telah ibu sebutkan bahwa masyarakat itu juga berpengaruh dalam mereka berkehidupan atau mereka bertindak, berkarakter, mereka juga sangat berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, yang tadi ada pendidikan yang rendah, serta kurangnya pendidikan seks. Mungkin mereka yang mungkin selalu bolos sekolah sehingga mungkin mereka kurangnya adanya pendidikan yang rendah, sehingga mereka lebih ya udah penting kita senang dan lain sebagainya. Lalu selain itu kita juga ada dampak hubungan seks pranikah. Selain dampak yang tertera di layar ini juga tadi telah disinggung, yaitu adanya kasus pembunuhan, yang dimana adanya living together yang menyebabkan si cowoknya itu mungkin sudah bosan atau terlalu banyak tuntutan dari si ceweknya, yang mereka juga akhirnya ada inisiatif dorongan dari si cowok untuk membunuhnya, sehingga mungkin karena menganggap si cowok dengan membunuh si cewek adalah beban dia itu hilang, sehingga memutuskan untuk membunuhnya. Lalu ada hamil di luar pernikahan, sudah jelas sekali mungkin adanya faktor-faktor ini yang sering ibu di sini tuh akan berdampak akibat pada si ceweknya. Lalu ada dikucilkan dari masyarakat, sudah jelas sekali akan diiming, diolok-oloki, mungkin dijauhi karena kayak mereka tuh menganggap aku sih udah gak suci atau apa dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tuh masa depan terganggu dari mereka yang mungkin melakukan hubungan seks pranikah, yang akan berdampak mungkin 90% ke si ceweknya yang mengakibatkan hamil di luar pranikah, akan memutuskan masa depan dengan berhenti sekolah di tengah jalan, yang mengakibatkan juga masa depan mereka terganggu. Terus yang tadi ada terkena virus HIV, yang dimana itu virus yang sangat sensitif dan sangat ini sekali sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, untuk dampak yang telah ibu sebutkan sudah selesai ya. Biasanya kita itu ada permainan, yaitu ada papan, yang dimana papan ini itu mengisikan rangkuman dari yang kalian telah pelajari pada hari ini. Itu yang kita sebut adalah papan analisis atau papan refleksi, di mana materinya itu yang telah ibu telah ajarkan tadi dan ibu beri penjelasan
dipahami? Paham, Bu. Oke, silakan kalian mungkin untuk kelompok Bu, ya. ya saya Ulfa izin untuk ke toilet sebentar, Bu. Oke, baik. Boleh sekali. Makasih, Bu. Ya. Bagi dong. Nah, mungkin tadi Apa kita ini? sudah mengambil. Kenapa, Cil? Oke, bisa dilanjut ya. Mungkin kita juga tadi udah lumayan menunggu Ulfa. Kita tinggalkan saja ya. Iya, Mungkin Bu. Tadi Ulfa kayaknya jalan-jalan dan bukan ke kamar mandi. Itu kalian bisa lanjut terus terlebih dahulu. Semua kelompok, Bu. Iya. Guys. Bisa kalian ini ya. Ibu hitung nanti kalau 10 detik ke belakang kalian mundur ya. 5 detik aja deh. Dimulai dari sekarang. 1 2 3 4 5. Ayo mundur. Maju ke belakang. Nah, mulai dari sekarang. 1 terus 2 3 4. Udah? Kalian boleh tunggu sini dulu, tapi sini perhatikan. Nah, dari jawaban nomor 1, apa dasar utama larangan seks pranikah? Untuk kelompok 1 jawabannya Norma, kelompok 2 norma dan agama. betul. Nomor 2, apa konsekuensi sosial dari hubungan seks pranikah? Jawaban dari kelompok 1 Dikucilkan. jawaban dari kelompok 2 IDO dari sekolah. betul. Iya, betul sekali. Nah, untuk soal nomor 3, apa dampak psikologis dari hubungan seks pranikah? Dan kelompok 1 jawabannya apa? Betul. Yang kelompok 2 Hamil atau badan si perempuan itu menjadi betul sekali. Betul. Betul juga bisa terkena stres ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Bisa silakan duduk. Oke, setelah kalian tadi sudah bermain game terbedah ini, apakah pembelajaran ini gimana menurut kalian? Seru, Bu. Oke. Saya itu kita akan ke kesimpulan. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kesimpulannya adalah hubungan seks pranikah menjadi salah satu permasalahan di Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti dorongan biologis dan lemahnya kontrol diri, serta faktor eksternal seperti pengaruh teman sebaya, media, dan lingkungan keluarga. Hal ini menimbulkan berbagai dampak yang telah Ibu jelaskan tadi seperti hamil dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan upaya untuk pencegahan melalui penguatan moral, pengawasan keluarga, dan edukasi yang tepat. Apakah bisa dipahami dari kesimpulan ini? Bisa, Bu. Oke, mungkin karena sudah waktunya hampir habis dan Bang Ulfa ternyata belum sampai di sini juga. Artinya mereka bukan ke kamar mandi, mungkin jalan-jalan ke kantin ya. Jadi anak-anak jangan ditiru. Baik, Bu. Oke, mungkin untuk ketua kelasnya tadi baru akan keluar ya. Jadi bisa diganti oleh Mbak Rita. Silakan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Alhamdulillah dengan pembelajaran ini telah selesai. Mohon maaf apabila ada berbagai kekurangan.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.